Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Kohen. Kali ini gue bakal bahas yang sangat berbeda. Banyak banget yang nanya, "Koh, tolong dong bahas seputar altcoin. Kira-kira lu punya aset gak di altcoin?" Oke teman-teman, ini adalah video yang gue buat khusus buat kalian ya. Ini adalah top 3 koin yang gue pegang sampai saat ini di altcoin. Dan ingat, video ini bukan ajakan menjual atau membeli. Ini gue hanya share 3 top altcoins yang menurut gue akan booming dan mungkin returnnya bisa 2-3x teman-teman. Kita langsung bahas aja ya di layar. Teman-teman, kita bakal bahas dulu dari Ethereum, teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah nonton ya, teman-teman sudah nonton video gua di konten yang Bitcoin bakal nyentuh 1.500 sampai 1.600. Let's say lah kalian sudah beli di 1.600, gua ngomongnya di 1.500 yang topnya aja, teman-teman, yang nggak ada yang sempurna. Itu sampai saat ini udah naik 15%, teman-teman. Jadi congratulations buat teman-teman yang sudah akumulasi Ethereum. Itu udah setara 3 tahun bunga deposito. Dan pertanyaannya gimana? Kok sekarang sebenarnya altcoin itu masih ada atau enggak? Menurut gua altcoin itu masih akan terjadi ya teman-teman. Ini mungkin terjadi sekitar bulan Mei atau Juni ya, mentok-mentok sekitar Juli Agustus ya teman-teman, itu toleransinya. Dan yes, menurut gue Ethereum ini untuk jangka panjang possible banget ya, bisa balik lagi ke all time high, tapi butuh proses waktu. Cuman ya gue pribadi untuk Ethereum gue nggak menyimpan begitu banyak ya, cuman buat nambahin cash untuk menambah Bitcoin lagi, karena gue fokus memang udah mulai konsisten dimana gue pengen punya banyak Bitcoin. Target gue sih kalau bisa gue punya minimal 10 Bitcoin, habis itu ya udah kelar ya, karena target gua 10 Bitcoin buat apa? 2 buat gua, 2 buat istri, 2 buat anak, 2 buat anak gua 2 ya, jadi sisa 2 lagi ya, 2 itu buat have fun aja teman-teman, buat kita keliling-keliling ya. Itu yang pengen gua cita-citain. Dan tentunya jangan cryptocurrency, semoga gua juga bisa menjadi pemegang saham. Ingat ya teman-teman, gua punya mimpi adalah 1% pemilik saham di TBK, itu di banking, kalau nggak BCA, BRI. Makanya gua bikin konten cicil BCA ya teman-teman ya. Dan tentunya ada beberapa ya, gue pengen 1% lah perusahaan yang gue bagus, yang punya dividen oke, dan company-nya growth. Itu mimpi gue sebenarnya. Oke, kita bahas altcoin. Yang pertama gue bakal bahas BGB teman-teman. BGB ini teman-teman bisa lihat ya, menurut gue ini will be good token exchange ya, dimana BGB ini adalah koin dari exchange Bitget ya teman-teman ya, yang sangat bagus di tahun kemarin dan tahun ini masih bagus ya. Dan ya, BGB ini menurut gue memiliki potensial yang luar biasa. Kebetulan gue juga udah lihat dari manajemen timnya, dan mereka juga punya sistem yang profesional, dan white papernya juga bagus teman-teman, dimana dia juga sudah merger dengan Bitget Wallet ya, dan Bitget Coin di merge jadi satu, dan itu menurut gue menjadi keunggulan yang bagus ya teman-teman. Dan ingat teman-teman, koin ini gue tahu ya, untuk investasi cryptocurrency ini yang gue sudah pelajarin setahun ya, dan gue sudah bertemu dengan berbagai orang yang sangat jago di bidang ini. Gue nanya ke mereka, untuk altcoins ya teman-teman ya, never marry your coin teman-teman ya. Jadi maksudnya gimana? Untuk altcoins ya, khususnya yang mungkin gak jelas nih ya, karena sekarang banyak banget di tahun 2025 ini dan 2024 banyak banget altcoin teman-teman. Apakah terjadi altcoin? Terjadi, tapi pada koin tertentu. Nah teman-teman harus hati-hati. Nah makanya gue cuma milih koin yang menurut gue tahu dan gue memiliki paham di koin tersebut ya. Karena analisa menurut gue ya, satu koin ini kayak ibaratkan lu analisa satu perusahaan. Kalau lu investasi saham ya, lu harus tahu laporan keuangannya gimana, project mereka gimana, terus mereka itu dapat profitnya dari mana. Dan itu gue baru tahu, gue baru belajar di tahun 2025 ini. Ternyata koin ini bisa dapat duit, dan ini ibaratnya memang perusahaan gitu teman-teman, dan bisa dapat profit dari mana itu ada sumbernya. Dan yang paling penting, enak di kripto ini lebih transparan dibandingkan di saham teman-teman. Kalau kalian investasi di saham ya, apalagi mungkin saham konglomerasi, kalian mereka itu nggak transparan ya, karena pembukuannya bisa dimanipulasi ya beberapa, dan mereka pengendalinya kalau ada kepentingan baru sahamnya dinaikkan. Beda di cryptocurrency, kalian bisa transparan, kalian bisa tahu nih wallet terbesarnya siapa, semua transaksinya benar-benar telanjang di mata kita, asal lu tahu gimana cara untuk menggunakan informasi tersebut. Dan nggak pakai lama-lama lagi, ini BGB teman-teman, gue udah plotting ya, ini ada beberapa space ya, ini yang gue lakukan ya. Jadi kalau buat tanya sebenarnya berapa sih persentase buat teman-teman alokasi untuk kripto ya di kehidupan real ya, kalau lu masih belum yakin ya, saran gua 5% dari total aset lu, kita ngomong 5%, kalau lu masih benar-benar 5% aja ya, minimal 5% menurut gua. Dan 5% tersebut pastiin 3% itu ada BTC, dan 2% ini adalah altcoin, terserah lu mau gimana. Dan kedua, kalau sudah mulai yakin ya
agak sedikit yakin dan udah mau mulai oke lah, gue bakal take the risk 10-20%, dan tetap sekitar 10-20% ini 50% sampai 80% itu harus ada Bitcoin ya, always ada Bitcoin ya. Jadi sekitar 10-16% dari yang lu sisihin 20% itu ada Bitcoin, sisanya 4%-nya lu pakai buat altcoin lainnya. Oke? Dan yes, ini untuk BGB ya, gue masih yakin dia bakal bounce back to 10-16, jadi itu sekitar 2x sampai 3x ya. Dan it's very easy buat teman-teman dapetin di dunia cryptocurrency 2x teman-teman ya, dibandingkan di saham ya. Karena kenapa di saham, maksudnya gue ngomong di saham Indonesia ya, karena di saham Indonesia itu kita dibatasi ya, ada namanya ARA dan ARB ya. ARA itu sekitar 25 sampai 35, ARB juga sekian ya. Tapi kalau di cryptocurrency mereka mau minus sampai 99% pun kayak kemarin mantra ya teman-teman, it's okay. Dan mereka juga sampai naik sampai ribuan persen ya. Dan ya, pilihlah koin-koin yang memang bagus ya. Jadi ini akumulasi ya, gue bisa yakin worst case ya teman-teman, kalau memang BTC nanti sesuai analisa gue ke 71 lagi ya, itu probably ya BGB bisa di sekitar 3-2 lagi. Jadi it's good to accumulate again ya menurut gua. Jadi stay konsisten DCA ya kalau gua pribadi. Dan koin kedua gua adalah BNB teman-teman ya. Ini juga sama ya. Jadi lebih suka sekarang koin-koin yang lebih sustain ya. Jadi gue tidak mengincar berapa x ya, karena tahun kemarin gue cukup banyak habis ya di koin-koin yang berharap 10x tapi di endnya gagal ya. Jadi gue sekarang cari return 10-30% per tahun lah ya. Itu udah oke lah. Safety tapi uangnya berkembang. Ya tinggal kita banyakin aja modalnya, itu simple banget sih. Kalau kalian mau kaya tinggal gedein aja capital investment kalian. Cari 20-30% itu udah bagus banget. Karena orang bilang kan lu flipping ya. Lu flipper gampang banget ngubah duit teman-teman ya. Lu ngubah duit ya 100 ke 200 itu gampang, 100%. Tapi kalau kapital lu udah di 1M, 100.000 ya, lu nggak mungkin bisa langsung 200.000 terus-terusan teman-teman, karena kapital sudah mulai besar. Nggak usah 100.000 teman-teman, 10.000 aja lu udah setengah mati, apalagi 5.000 itu juga susah banget ya buat kalian. Jadi tinggal gedein aja, lu punya kapital, dan intinya finance 20-30%, udah itu tenang ya. Di sini untuk BNB teman-teman ya, ini gue sangat suka. Kenapa? Karena gue juga pernah dapat kesempatan ikut Binance Campus ya. Ini mereka memiliki super tim yang sangat luar biasa, dan tentang ekosistem BNB ini juga luar biasa banget teman-teman ya. Ini menurut gue adalah exchange terkuat saat ini dan top one ya menurut gue, versi gue. Dan untuk Binance ini ya, gue pribadi sudah mulai akumulasi ya. Ini range akumulasi yang menurut gue ideal ya teman-teman. Selama di kotak ini ya, ini sekitar 400-700, ini lu boleh akumulasi. Tapi baik lagi loss Dior juga ya, potensial dia turun sangat kecil ya, karena kita lihat kemarin Bitcoin turun 30% dan BNB ini menurut gue sangat super stabil ya teman-teman ya. Jadi nggak gitu parah dibandingkan altcoin yang lain, udah 80% dia masih mengikuti Bitcoin ya. Jadi still good ya, good company. Dan target gue untuk BNB ini adalah sekitar 1.500 sampai 2.000 teman-teman ya, untuk di bulan kali ini ya. 2x aja, gue 1.200 deh gue bilang dari harga sekarang ya, 2x habis itu going up ya. Dan yang terakhir adalah koin Hype teman-teman ya. Ini koin Hype, nah ini bener-bener hype ya teman-teman ya. Ya ini koin Hype ya, gue target gue sekitar 50 nih, gue udah bikin sekitar 50-60. Cuman nah kalau buat tanya kok boleh nggak gue beli sekarang nih $18 ya, saran gue kalau lu siap ya gas ya. Tapi kalau menurut gue ini masih potensially ada mungkin bakal koreksi lagi sedikit ya, karena gue ya kalau Bitcoinnya turun ya harusnya dia bakal turun lagi ya, ikutin ya. We never know ya guys ya, ini namanya altcoin ya, bisa jadi tembus lagi 8 atau 9 terus naik lagi ya. We never know, tapi at least ya lu kalau nggak mau ketinggalan momentum, placement lah 20% in ya. Gue ya fresh gue kebetulan di sekitar 18 sih sebenarnya. Jadi kemarin kita ada beli dari 20 terus beli lagi 19, kemarin pas 10 kita beli ya, freshnya kurang lebih 18 lah. Jadi ya gue ngomong dari fresh sekarang ya, ini fresh gue sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang ya jangan terlalu banyak ya teman-teman, siapin resikonya. Dan tentunya ingat video ini bukan ajakan, tapi menurut gue hype still 50-60, jadi kurang lebih dari sekarang sekitar 2-3x ya. Dan ya itu aja teman-teman koin-koin pilihan gue. Ingat sekali lagi, gue nggak ada garansi untuk ini bakal naik atau enggak, gue juga nggak tahu ini, karena plotting gue untuk altcoin itu sangat kecil banget sekarang, dan gue lebih probably banyak di cash dan Bitcoin. Dan ya kalau dia turun gue masih ada uang untuk membelinya lagi. Jadi itu aja teman-teman. Semoga teman-teman yang nanya tentang altcoin, nah ini 3 top coin ala Cohen, kira-kira mau bahas apa lagi, langsung aja komen di YouTube gue di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini. So see you di next video.